Dan Anda masih dalam update cantik dan saya sudah memegang hasil karyanya Dewi Kocu. Nah, ini adalah sebuah karya seni memotong kertas. Atau apa ya, Ci ya namanya? Potong kertas namanya ya. Dewi Kocu ada di sebelah kiri saya, tapi sebelum kita ketemu dengan tamu kita saksikan ini dia teknik memotong kertas. Ini dia orang yang mengenalkan seni potong kertas pertama di Indonesia, yaitu Dewi Kocu. Sejak 2011, Dewi mulai mengenalkan seni yang berasal dari negeri Cina ini di Indonesia. Berawal dari membuat hadiah untuk keponakannya pada 2011, akhirnya hobi tersebut berubah menjadi sebuah bisnis dengan keuntungan yang menjanjikan. Di tangan wanita yang telah memiliki 650 murid yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia ini, sebuah kertas bisa berubah menjadi sebuah karya yang bernilai seni. Ia mengaku tak pernah belajar khusus seni potong kertas artistik. Ia hanya gemar melakukannya, ditambah jurusan yang ia ambil ketika kuliah adalah arsitektur. Saya nggak pernah belajar paper cutting atau cara memotong ini secara khusus, tapi kebetulan saya langsung bisa. Jadi pertama kali motong langsung bisa, langsung jadi dan langsung jadinya ya presentable. Oke. Kapan itu cuy? Awal-awal? Mungkin saya dapetin skill ini waktu saya kuliah di arsitek, karena di arsitek itu kan kita banyak sekali menggunakan kertas dan cutter untuk membuat maket ya. Mungkin dari sana skill saya dapat. Pada 2014, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan lebih fokus mengembangkan kerajinan berbahan kertas ini. Di tahun yang sama, Dewi juga mendaftarkan seni potong kertas artistik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian pada 2015, ia mengadakan beberapa kali pameran di Jakarta. Dan kepada tim City Life SBO TV, Dewi Kocu bercerita alasan ia tertarik dengan seni potong kertas artistik. Saya senang mengembangkan paper cutting karena menurut saya paper cutting itu adalah seni yang sederhana tapi hasilnya tuh bisa sangat bagus dan bisa dijual dengan nilai tinggi ya. Karena bayangin ya, kertas dari selembar harganya 1.000, tapi akhirnya begitu diolah, begitu dipotong dengan sentuhan kreativitas dan ketelitian yang tinggi, akhirnya kita bisa menjual itu harganya bukan 1.000 lagi. akhirnya harganya pun bisa menjadi jutaan rupiah. Ya, Dewi memilih memasarkan hasil karyanya secara online. Sampai sekarang, 6.000 karya telah dihasilkan. Karya-karya milik Dewi tidak hanya dijual di dalam negeri saja, namun juga ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Swiss, Jerman, Jepang, Kanada, dan masih banyak lainnya. Di antara karya tersebut, karya yang paling berkesan adalah saat membuat sketsa wajah mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kedepannya ia berharap dapat mengembangkan lebih jauh karya seni potong kertas artistiknya ini dan menambah pola-pola yang berciri khaskan Indonesia. Ya, itulah tadi liputannya untuk workshop yang sangat sukses sekali karena Dewi Kocu adalah seseorang yang bolak-balik masuk di dalam televisi dan juga bolak-balik ke Surabaya, mau workshopnya di Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, kemarin di Jemur Sari ya, di Kita Restoran, dan juga sekarang kita hadirkan ada di SBO TV. Selamat pagi Cici Dewi Kocu. Selamat pagi. Ini bagus banget nih kalau kita boleh tahu nih pekerjaan semacam ini bisa dipelajari atau memang bawaan dari kita sendiri? Oh, bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya. Makanya itu juga kenapa saya bikin workshop di mana-mana untuk ngajarin teman-teman gimana sih caranya motong yang halus dan rapi dan gimana juga caranya bisa memulai mendapatkan penghasilan tambahan melalui paper cutting. Oh, jadi bisa jadi penghasilan tambahan ya. Oh, jajan tambahan juga. Jajan tambahan juga nih. Karena seperti ini nih, kalau di wedding bisa laku nih ya, jadi souvenir. Iya, betul. Di sini tulis nama mempelainya, terus di sini gambarnya kedua mempelainya lagi ciuman gitu ya. Aduh, sweet banget ya. Kalau boleh nih Dewi Kocu, kalau belajar semacam kayak begini ini butuh waktu berapa lama?
tergantung kalian tangan setiap orang tuh berbeda. Oh iya, memang ya kalau tukang masak itu pegangannya juga beda-beda ya. Pegangan. Ya jadi kalau misalnya teman-teman yang udah biasa megang craft, yang udah biasa ngerjain misalnya ngerajut, nyulam atau ngegambar atau bikin segala macam yang kecil-kecil yang butuh kalian tangan, biasanya setelah itu dari dasar itu ketika mengerjakan paper cutting biasanya hasilnya diharapkan bisa lebih rapi daripada teman-teman lainnya yang belum pernah mengerjakan craft sebelumnya. Oke, kayak begitu ya. Dan mungkin kalau boleh tahu nih, kalau namanya belajar itu kan ada kelasnya, ada beginner, intermediate, advance, kayak begitu. Kalau Dewi Kocu sendiri gimana membuka kelasnya di Surabaya? Di setiap kelas itu saya akan mengajarkan teknik-teknik dasar, bagaimana cara pemotongannya. Dasar dulu ya. Dasar teknik-teknik dasar, di sana saya akan mengajarkan 5 teknik. Bagaimana cara motong lurus, bagaimana cara motong lengkung, cara motong tulisannya kecil-kecil tuh gimana sih, garis yang tipis-tipis itu gimana. Nah, dengan dasar itu setelah keluar dari kelas, saya harapkan teman-teman akhirnya bisa mengembangkan skillnya lagi lebih, biar hasilnya lebih rapi lagi. Itu melalui proses pembelajaran sendiri. Karena tangan setiap orang kan beda-beda ya. Nggak bisa kita pegangin tangan orang gimana, gini loh. Jadi, tapi dia harus temuin caranya sendiri juga, gimana caranya buat ngarahin cutter sama tangan itu yang enaknya gimana. Nah, kayak begitu tuh kan takutnya kan nanti pada waktu workshop guntingnya ada sendiri, nambah ini, nambah itu. Terus gimana sih Dewi Kocu kalau toolsnya untuk membuat apa namanya ini? Paper cutting. Paper cutting itu toolsnya itu banyak banget atau cuma simple gunting yang biasa aja cukup? Alatnya benar-benar simple loh. Alatnya tuh benar-benar cuma kertas setebal buffalo atau kertas gambar. Kertas gambar semua orang pasti punya ya, terutama yang punya anak gitu. Kalau di fotokopi kan bisa banyak ya. Di toko buku juga gampang sekali didapatkan kertas gambar atau karton buffalo. Tapi yang di sini saya pakai itu namanya fancy paper. Kenapa saya pakai fancy paper? Karena pertama varian warnanya tuh luas sekali. Warna tuh bisa nyampe 20 lebih. Jadi kita bisa berkreativitas seimajinatif kita. Fancy paper di Indonesia gampang carinya ya? Gampang cari. Itu adalah produk lokal. Produk lokal. Yang biasa dipakai itu buat undangan pernikahan. Fancy paper itu biasa kertas dipakai untuk undangan pernikahan. Bukan yang baunya wangi-wangi itu ya? Bukan. Kadang-kadang wangi juga. Warna bisa biasanya wangi bisa buat macam-macam selamatan ya Dewi Kocu. Boleh juga kalau buat selamatan. Jadi pertama itu alatnya adalah si kertas namanya fancy paper. Lalu kedua alatnya cutter. Cutternya cutter biasa, nggak perlu cutter yang aneh-aneh kayak tadi yang di video liputannya juga yang biasa cutter kalau biasa. kita di toko alat tulis itu ada. Betul, ya. Oke. Lalu yang ketiga alatnya itu alas potong. Alas potongnya juga nggak perlu aneh-aneh. Waktu selama setahun pertama malah saya cuma pakai majalah bekas aja. Oh, jadi alasnya itu juga ada ya. Nanti kalau nggak dikasih alas nanti takutnya mejanya ikut Oh iya, nggak ya. boleh, jangan motong-motong meja. Jadi ikut garis-garis begitu ya. Kalau alas itu kan kebanyakan banyak kalau kita lihat di orang-orang menggunakan kaca. Itu bagus nggak ya? Oh, kaca nggak boleh. Oh, kaca nggak boleh, ya? Keramik nggak boleh karena akan bikin mata pisaunya akan jadi cepet aus. Jadi bawahnya itu mesti medianya kertas tebel atau apapun. Atau karton atau cutting mat. Nah, tadi sempat dibicarakan bahwa dalam pertama membuka workshop di Surabaya, Dewi Kocu adalah mengajarkan teknik dasar. Kita akan belajar nih teknik dasarnya gimana ya. Dewi Kocu bisa ngajarin teknik dasarnya mungkin secara lisan dulu ya. Jadi banyak orang-orang yang mungkin kalau namanya kelas tuh Dewi Kocu ngajarin dulu, terus kemudian baru praktek atau gimana? Langsung praktek. Biasanya saya akan pandu kalau misalnya motong lurus dan bulat harusnya itu dasar. Kalau nanti setelah saya lihat hasil potongannya lurusnya udah lurus belum ya, atau masih agak bengkok-bengkok nggak ya. Nah dari situ bisa saya pandu lagi, gini loh cara motong yang lebih lurus. Oke. Itu motongnya pakai garis di patron begitu atau memang pakai? Udah ada gambarnya, udah ada polanya, jadi kita tinggal ngikutin pola yang ada. Oke, jadi kayak mode blood gitu ya. Tapi nggak boleh pakai penggaris. Oh, nggak boleh pakai penggaris, bener-bener tangan yang ini ya kreasinya tangan tangannya itu. kita gerak. Oke. Dalam biasanya prakteknya itu pertama kali pasti ada mencongnya juga ya? Banyak. Banyak. Namanya juga manusia ya. Di kertas awal di yang teknik dasar saya kan ada pola itu buat pemanasan ceritanya. Jadi murid-murid yang sebelum ngerjain yang kerjaan yang benerannya kasih pemanasan dulu. Biar kalau misalnya mau salah-salah nggak apa-apa di kertasnya pemanasan itu. Biar nanti waktu ngerjain yang beneran diharapin udah lebih luas tangannya. Oh, jadi pertama kali itu memang namanya kalau belum pernah megang apapun nih para pemirsa Update Cantik, pasti ada mencongnya lah. Itu manusiawi banget ya. Manusiawi wajar. Tapi kalau sudah berapa kali pegang si Dewi Kocu biar istilahnya itu lancar gitu.
Di sini practice makes perfect lah. Practice make perfect. Practice Itu makes perfect. ada kata-kata semacam itu ya. Kalau kita nggak practice maka kita nggak akan perfect ya. Dari dicoba 10 kali gitu bisa langsung. Pasti Ya? pasti akan ada improvement yang luar biasa kalau sampai 10 kali ya. Kalau sampai dia tahan untuk menghasilkan kertas sampai 10 lembar, itu pasti jam terbangnya udah tinggi. Karena satu kertas aja minimum kita ngerjain 2 jam. Oke. Nah, kalau kita lihat ini masih simple ya, masih simple sekali. Kalau kita melihat beberapa souvenir yang pernah ada di wedding, ada nanti kertasnya akan menjadi tumpuk. Betul ya Dewi Kocu? Ditumpuk ya, Ditumpuk, betul. Bisa terus juga. kemudian ada backgroundnya semacam Ada itu. warnanya. Ada warnanya, gold, main silver, kayak Betul. begitu ya. Nah, kalau yang kayak begitu udah kelasnya udah naik intermediate atau gimana ya? Kalau yang tingkat kesulitan biasa dilihat dari seberapa rumit desain yang dihasilkan dalam selembar paper cutting. Jadi tergantung sih mau tumpuk atau mau selembar kertas aja. Masing-masing tuh punya level of difficulty-nya sendiri. Oke. Dari selembar kertas meskipun nggak ditumpuk-tumpuk, tapi kalau misalnya desainnya rumit dan membutuhkan waktu potongnya lebih lama daripada pola yang lain, itu pasti udah tinggi banget ya skill yang Oke. dibutuhkan untuk menghasilkan itu. Mungkin perlu juga obat pusing kepala di situ ya. encok juga. Kepala encok juga ya. Kalau bikin rumit banget ya, apalagi kalau suruh membuat ini ya, bentuknya adalah candi Borobudur. Saya kira jadi pusing banget ya kalau begitu ya. Pusing-pusing, candinya banyak banget. Nah, kalau kita lihat tadi di kelas Dewi Kocu akan berkunjung satu persatu di table para peserta. Bayangkan kalau di kelas ada 20, Dewi Kocu harus berbagi waktu untuk setiap masing-masing untuk supervisi. Betul. Gimana Dewi untuk per orang yang mendapatkan itu istilahnya intensif waktunya dapatnya berapa menit untuk dalam kelas itu? Dalam satu kelas itu biasa saya batasin waktu jumlah pesertanya. Saya batasin pesertanya maksimum tuh 25 orang. 25 orang ya, dengan durasi untuk satu 3 kali jam. 3 jam. 3 jam supaya masing-masing peserta itu bisa mendapatkan atensi yang cukup dari saya. Oke. Bisa dapat. Jadi setelah itu juga mereka bisa tanya personal ke saya gimana caranya. Nih Mbak, saya nemu ini yang gini nih gimana ya? Kok susah banget sih di bagian sini ya. Dari situ akhirnya saya bisa pandu gini loh caranya. Paling kesukaran yang paling sering ditemui pada waktu workshop apa sih? Yang melengkung atau yang malah motong yang Biasanya kotak motongnya dalam tuh? kelewatan. Oh, motongnya kelewatan. Kebablasan biasanya. Mbak ini putus Mbak. Aduh gimana dong kalau putus, yaudah deh dilem aja nantinya di rumah ya. Namanya juga kertas latihan, kertas pemula nggak apa-apa lah kalau salah-salah. Tapi seperti itu, kebanyakan seperti itu juga ya. Nah, kalau kita lihat sambutan masyarakat Surabaya gimana kemarin ya Dewi Kocu? Setiap kali saya mengadakan kelas di Surabaya itu pasti full. Pasti full. Nggak Dan di... varian orangnya itu maksudnya Latar ada belakangnya anak-anak, macam-macam. anak-anak, terus pelajar, terus orang tua atau gimana? Paling banyak kelasnya anak kuliah Anak atau kuliah. SMA sampai di bawah 26 tahun. Nah itu mereka suka seperti itu ya sekarang ini ya. Antusiasmenya luar biasa. Jadi kemarin itu kan saya cuma ngadain 1 sesi. Jadi itu di Instagram kita diteror. Bikin dong 2 sesi. Tapi ada rencana lagi mau balik ke sini Surabaya lagi ya. Nah kalau kita melihat bahwa ngintip nih Dewi Kocu, katanya usaha ini juga bisa jadi duit ya. Iya. Jadi duitnya gimana sih? Kenapa saya bisa bilang ini sangat menjanjikan untuk menjadi duit? Karena saya sendiri aja udah resign dari 3 tahun lalu untuk full time di sini. Dulunya kerja di perusahaan gitu ya? Tadi saya kerja di perusahaan sebagai digital marketing manager dan kreatif. Lalu akhirnya saya harus meninggalkan pekerjaan full time saya karena saya ingin sekali fokus di paper cutting. Oh oke. Ternyata ini jadi pekerjaan utama sekarang seorang Dewi Kocu ya. Dan sebulan mungkin bisa mendapatkan gaji lebih dari seorang digital marketing. Pasti. Pasti. Luar biasa ya. 9 digit ya berarti ya. Banyak ya. Jumlahnya 9 digit ya. Bulunya banyak. Oke. Kalau kita lihat sekarang di Jakarta, pekerjaan ini masih Dewi Kocu aja yang mengerjakan atau sudah banyak orang yang mengerjakan paper cutting ini? Sejak tahun 2015 saya sudah mengajarkan lebih dari 650 murid ya. 650 murid dan mereka juga sekarang buka-buka sendiri ya? Iya, akhirnya pasti mereka merasakan manfaatnya dari belajar paper cutting ini dan mungkin melihat peluang di tempatnya mereka masing-masing. Dan akhirnya setelah saya ngeliat di beberapa Instagram, Mbak lihat dong karya saya yang ini gimana, coba responnya, feedbacknya gimana. Dari situ saya ngeliat
teman-teman ini yang udah diajarin ini ternyata akhirnya mereka bisa ya menghasilkan penghasilan sendiri dari karyanya mereka dengan gayanya mereka juga. Oke. Jadi itu antusiasme yang saya lihat respon yang sangat positif dari bukan cuma Jakarta aja, tapi justru teman-teman yang dari luar kota, yang dari kota-kota yang belum pernah saya ajar langsung ke sana. Mereka belajar video tutorial dari YouTube, lalu download pattern yang saya sediakan di website, mereka belajar sendiri. Dan belajarnya benar-benar semua pola ada yang dikerjain semua, karena mereka benar-benar pengen improve skill memotong mereka. Oke. Nah, kalau kita lihat di Instagramnya Dewi Kocu, para pemirsa Update Cantik, Instagramnya apa Dewi Kocu? @kateristik. Kateristik ya. Kateristik itu double T. Kateristik biasa aja ya. Nah, kita bisa melihat di sana ada juga foto. Kemudian hiasan-hiasan lain yang mungkin mobil terus kemudian di paper cutting, kemudian jadi seperti figura gede gitu ya, atau apapun nanti mungkin kalau memberikan pas istilahnya kalau di acara pisah kenal, terus sertijab gitu ya, betul. serah terima jabatan begitu, ada foto orang, kemudian kita gunting begitu dengan menggunakan paper cutting itu bagus juga ya. Justru itu produk utama saya. Yang sketsa wajah itu adalah produk utamanya dari Kateristik. Sketsa wajah itu memang utamanya begitu ya. Karakternya Kateristik adalah spesialis di menghasilkan paper cutting sketsa wajah. Awalnya sih nggak ada rencana saya menjadikan ini sebagai produk utama, tapi ternyata respon masyarakat sangat positif dan terus-terusan minta sketsa wajah. karena orang menaik pangkat, promosi juga makin banyak ya. Iya. Jadi selalu ada dalam setiap bulan itu kejadian seperti itu. Makanya momen ini kita akan perkenalkan, kita mengundang Dewi Kocu yang mungkin sudah beberapa kali di Surabaya datang, dan mungkin kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat langka di acara kita di Update Cantik. Dewi Kocu meluangkan waktunya. Nah, untuk Anda para pemirsa Update Cantik, kita buka kesempatan untuk Anda mau bertanya, silakan untuk paper cutting ini. Dan kalau nanti kepengen ngobrol dengan Dewi Kocu, bisa kita berikan hotline-nya di 820-2015. Ngobrol tentang paper cutting yang ternyata seorang Dewi Kocu itu meninggalkan pekerjaan utamanya dari digital marketing menjadi seorang pemberi workshop dan juga membuat paper cutting yang bisa untuk menghasilkan penghasilan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, Dewi Kocu kalau boleh di Jakarta sendiri gimana sambutan masyarakatnya kalau tentang hasilnya paper cutting? Di wedding pun juga banyak ya? Paling banyak klien saya itu dari corporate justru. Oh, malah corporate ya? 70% klien saya itu latar belakangnya dari corporate karena mereka pesennya yang tadi Mas bilang juga. Jadi mereka kebanyakan pesan untuk kado atasannya. Atasannya mau ulang tahun atau mau pensiun atau mau farewell. Jadi biasanya kado itu yang dianggap khusus dan spesial. Inilah Kateristik inilah yang akan jadi kado spesial untuk bos saya sebagai kenang-kenangan terakhir dari staff-staffnya. Betul sekali, itu kayak begitu ya. Tapi ini para pemirsa Update Cantik, berapa sih harganya kalau kita bikin kenang-kenangan di Dewi Kocu? Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas untuk topik ini. Dan untuk Anda para pemirsa Update Cantik yang tertarik dengan paper cutting, kita bisa ngobrol langsung dengan Dewi Kocu 820-2015 dan kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali bersama Update Cantik.